Ada orang lain dalam keluarga dan lingkungan yang tiba-tiba mengacaukan semuanya, dan kehidupan Kristen dengan segala pergumulan dan kesulitannya. Peperangan ini adalah bagian dari proses. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena dapat mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah bagian yang menarik dalam kitab Ibrani. Perjalanan kita kali ini akan kita beri judul Ingin Berbalik, Tidak Akan Pernah. Pak Yohanes akan menjelaskan kepada kita salah satu bagian yang paling sulit dalam kitab Ibrani, yaitu pasal yang ke-6. Apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya? Dalam hal apa? Tetaplah bersama-sama dengan kami, karena kami akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan ada banyak hal lagi dalam bagian ini. Saudara, kalau kita memperhatikan mulai dari bagian akhir dari pasal 5, penulis dari kitab Ibrani mulai memberikan peringatan mengenai masalah yang serius yang menjadi realita dalam konteks pada zaman penulisan surat ini. Yang menjadi bahaya pada saat itu bukan sekedar berdosa atau gagal atau membuat sebuah kesalahan. Namun ini merupakan sebuah kemurtadan, atau dengan kata lain ketika seseorang oleh karena penganiayaan, oleh karena beberapa tantangan yang terjadi di dalam kehidupan, dan kurang pahamnya tentang siapakah Kristus itu, akhirnya mereka memutuskan kembali dan menolak komitmen awal mereka kepada Kristus. Pasal ini merupakan sebuah peringatan yang menentang sikap-sikap dan perbuatan semacam ini. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, penulis dari surat ini mulai mengatakan bahwa masalah terbesar yang dialami oleh para pembacanya pada saat itu adalah bahwa mereka tidak tumbuh seperti yang seharusnya. Mereka sekarang seharusnya sudah menjadi guru, namun mereka ini masih saja bertumbuh, bahkan mereka masih kekanak-kanakan. Dan kerentanan semacam ini, yaitu kurangnya pertumbuhan rohani, termasuk di dalamnya pengetahuan yang lebih besar lagi mengenai siapakah Allah itu, telah menjadi semacam jebakan, menjadi masalah yang serius, yaitu sebuah kesulitan yang besar. Masalah yang akan membawa kita kepada sebuah kemurtadan yang akan dijelaskan lebih dalam pasal ini. Penulis akan melanjutkan untuk mengatakan di dalam firman Tuhan, seperti ini saudara. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, mungkin ini merupakan referensi atas ritual yang tidak berguna dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum yang kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Gagasan yang ada di sini, saudara, jangan kita kembali membahas hal-hal yang dasar dan hal-hal sederhana yang kita ketahui bersama
di antara orang-orang Kristen Ibrani pada konteks orang Kristen mula-mula atau jemaat mula-mula. Pada ayat 4 sangat terkenal dan populer ya, karena ini mengakibatkan kontroversi antara kaum Calvinis dan Arminian. Muncul dalam bagian ini dan memberikan sebuah kata yang penting. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian kepada kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudaraku, firman Tuhan memberitahu kita tentang bahaya situasi yang seperti ini, yaitu untuk kita menyimpang dari apa yang telah Allah persiapkan bagi setiap orang yang diselamatkan, yaitu bagi mereka yang akan mewarisi kehidupan yang kekal. Sepertinya ada sebuah pengharapan yang positif ya bagi setiap orang yang menerima surat ini, seperti yang kita bisa lihat dari ayat 9 sampai 12. Namun firman Tuhan membuat semua hal ini menjadi serius ya. Dikatakan di sana bahwa ada kelompok yang berbeda dari kelompok lain, dan nggak mungkin lagi untuk menolong seorang yang telah masuk dalam proses kemurtadan. Kemurtadan berarti apa, saudara? Itu memberikan penolakan secara lengkap terhadap Yesus Kristus. Yaitu orang yang telah masuk ke dalam hal ini, yang telah dipengaruhi oleh Roh Allah dan mulai bergabung dalam kehidupan yang sedemikian. Hal ini mengingatkan kita mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Firman Tuhan berkata bahwa ketika mereka telah diterangi, telah mengecap karunia sorgawi, yang telah merasakan Roh Kudus, telah merasakan kebaikan firman Allah, dan kuasa akan dunia yang akan datang. Sebuah referensi yang diberikan di sini, saudara, mengenai keajaiban yang diwujudkan dengan Injil. Dan tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk dibawa kembali kepada pertobatan, karena mereka telah menyalibkan kembali Sang Anak Allah yang membuat dia menjadi cemooh bagi orang-orang. Dengan kata lain, saudara, murtad adalah dosa yang menentang Roh Kudus. Masih ingat ya? Murtad adalah penolakan akan Allah. Bukan berarti jika seorang telah berbuat salah, maka mereka murtad. Nah, ini harus hati-hati. Namun maksudnya adalah barang siapa yang secara resmi telah menutup hatinya bagi Kristus dan menolak keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah, orang ini tidak mungkin lagi bisa kembali. Perhatikan ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ini berbeda dari tanah yang menghasilkan hasil yang baik yang diberkati oleh Allah. Firman Tuhan di sini menunjukkan kepada kita tentang perbedaan ya, dan menyatakan kepada kita tentang bahaya ketika kita masuk dalam proses pemurtadan atau proses kemurtadan. Jadi setiap kita yang mendengar dimanapun Anda berada saat ini, yuk berhenti sejenak.
dan pikirkan tentang keadaan kita masing-masing. Jika Anda telah benar-benar menerima firman Allah, keselamatan, dan telah serius mengenai hal itu, atau mungkin ada dalam sebuah proses yang tidak mau memutuskannya, dan Anda berisiko untuk menjadi murtad, sama seperti yang terjadi dalam bagian ini, yang juga diperingatkan oleh penulis kitab Ibrani. Dan untuk membuktikan kerentanan dari kemurtadan ini, kitab Ibrani mengakhirinya dengan sebuah penekanan yang kuat tentang sebuah keyakinan yang kita miliki oleh janji yang Allah telah buat sendiri. Perhatikan ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham, kita tahu ya, menanti dengan sabar, dan dengan demikian ya memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dengan kata lain, apa yang terjadi yang berkaitan dengan Abraham dan janji yang Allah telah buat kepadanya dijamin oleh sebuah perjanjian yang unilateral, yang diteguhkan oleh Allah sendiri, yang telah mengangkat sumpah dengan dirinya sendiri. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Atau dengan kata lain, kita tidak perlu khawatir ya, dan ragu apakah janji Allah ini tidak akan tergenapi. Ia telah menyatakan firman-Nya, dan Ia telah meneguhkan janjinya, Ia telah meneguhkan firman-Nya, dan oleh sebab itu kita bisa tenang, ya, aman, dan yakin dalam pimpinannya. Firman-Nya tidak pernah gagal, saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengharapkan banyak berkat, karena kita telah menerima keselamatan yang telah dijamin oleh janji Allah sendiri, supaya kita jangan pernah menderita atau memberikan ruang bagi pencobaan yang akan menerpa kumpulan orang percaya yang menerima surat ini, yaitu surat kepada orang Ibrani. Jadi mau berpaling? Tidak akan pernah. Jangan pernah kita berpikir untuk berpaling dari Kristus, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada pasal 6 dari kitab Ibrani ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Ibrani pasal yang ke-6 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik ingin berbalik tidak akan pernah. Saatnya setelah kita mendengarkan pemaparan yang disampaikan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 oleh Pak Yohanes, kita sampai pada jalan satu arah tanpa bisa berbalik. Berbalik adalah tema dari eksposisi kita hari ini. Namun demikian, apakah mungkin untuk kita berbalik? Apakah ada jalan untuk kita bisa kembali? Atau berbalik ini merupakan sesuatu yang berbahaya, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti. Pada saat seperti ini ya, saat kita ingin melanjutkan, yang terjadi adalah kesulitan demi kesulitan. Jadi saya kemungkinan besar memilih untuk kembali saja dan tidak mau lagi melanjutkan pembelajaran kita ini. Ya, saya sebenarnya ingin mengajak Bapak untuk langsung lanjut kepada pasal yang ke-7. Namun kan kita perlu untuk mengikuti urutan pembahasan kita. Oke, jadi mari kita bahas hal ini di sini ya, pasal 6. Firman Tuhan menyebutkan bahwa tentu ada jalan untuk kembali, karena jika tidak ada, tentu tidak akan diberikan peringatan. Jika tidak ada jalan untuk kembali, maka tidak perlu lagi kita memperingatkan setiap orang mengenai hal ini. Kira-kira begitu logikanya ya. Ini merupakan sebuah pasal yang agak rumit memang, karena ada dua tradisi teologi yang berbeda yang telah dibangun
300 tahun atau 500 tahun yang lalu, yang memberikan penekanan tentang berbagai aspek iman. Jadi kita perlu tahu bahwa ada banyak orang misalnya yang bahkan tidak tahu apa namanya ya, namun jauh di dalam lubuk hatinya mereka berpikir seperti ini dan lebih mengikuti tradisi Calvinis. Maksudnya Pak Yones? Yang menjadi penekanan yang sangat jelas dalam tradisi ini adalah dalam kedaulatan Allah, dalam kaitannya dengan keselamatan. Jadi jika seseorang yang biasanya memiliki pandangan semacam ini, biasanya memberikan penilaian yang besar bahwa Allah lah yang memimpin kita dalam proses keselamatan ini dan menjaga kita akan hal ini. Jadi orang lain tidak memiliki banyak hal untuk disampaikan dalam proses ini. Peranan mereka sangat terbatas. Allah adalah Allah yang merajut semuanya. Jadi ini adalah teologi dari seorang yang cukup kita kenal, yaitu John Calvin, Pak Yones. Tepat sekali, John Calvin. Maksudnya adalah bahwa ini banyak bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh kebanyakan orang di dalam gereja kita yang menganut teologi Arminian, yang berasal dari Jacobus Arminius, yang memberikan penekanan yang berbeda. Ia memahami bahwa tanggung jawab yang terbesar dalam proses keselamatan adalah manusia itu sendiri. Manusialah yang menjamin keselamatannya sendiri sesuai dengan tindakannya. Jadi kita bisa memahami bahwa dalam kitab Ibrani pasal 6 ada penafsiran yang berbeda tergantung dari sudut pandang para pembaca. Calvinis dan Arminians memberikan penekanan yang berbeda dalam poin-poin ini. Jadi sekarang gagasan mengenai berbalik adalah yang kita perlu diskusikan. Murtad berarti meninggalkan keberadaannya yang semula. Ada kelompok orang-orang yang mengancam kita supaya kita meninggalkan iman. Dan penulis kitab Ibrani memberikan kita sebuah peringatan. Perhatikanlah hal ini. Jika kalian berbalik, tidak mungkin lagi kalian bisa kembali lagi. Ya, ini merupakan sesuatu yang penting ya. Pada dasarnya berkata, misalnya kalian memilih untuk menentang Yesus Kristus, orang ini tidak akan pernah dipulihkan atau dikembalikan pada posisinya yang semula. Murtad sama dengan dosa yang menggiring kita kepada kematian, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab pertama Yohanes. Ya, kemudian murtad sama dengan dosa yang menentang Roh Kudus, di mana orang-orang tersebut membiarkan sebuah ruangan terbuka yang mengakibatkan Roh Kudus tidak bisa kembali lagi. Kalau demikian, maka hanya ada satu kesempatan saja, dan apabila mereka menyia-nyiakan akan kesempatan tersebut, maka tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Begitu Pak Yones? Tepat sekali Pak Oti, tepat sekali. Tidak ada kesempatan sama sekali ya Pak ya? Tidak ada lagi, ya seperti itulah kira-kira. Jadi apakah orang-orang Ibrani ini juga kehilangan keselamatan mereka Pak Yones? Dan apakah ini juga merupakan sebuah kemungkinan bagi semua orang? Atau ini hanya merupakan kemungkinan bagi orang Ibrani saja? Dan bukan merupakan kemungkinan bagi orang-orang yang bukan Yahudi? Lantas apakah ini merupakan masalah personal karena konteks kehidupan mereka? Atau apakah ini juga merupakan sebuah peringatan yang tiba-tiba dan absurd begitu, yang menarik perhatian mereka? Bagaimana Pak Yones? Apakah Pak Yones berpikir si penulis dalam bagian ini tidak sedang berlebihan begitu? Iya Pak Oti, penafsiran seperti ini pada dasarnya akan tergantung bagaimana seseorang tersebut memahami dan membaca Alkitab berdasarkan keyakinan mereka sebelumnya. Misalnya bagi seseorang yang memiliki pandangan Arminian, akan berkata, lihat orang ini telah kehilangan keselamatannya karena ia telah jatuh. Dan jika orang tersebut jatuh, ini berarti bahwa dahulu ia telah ada dalam sebuah posisi yang teguh. Orang percaya sejati. Dan hal ini membuktikan bahwa keselamatan bisa hilang. Sisi lain, untuk kita memahami cara pandang Calvinis adalah dengan berkata seperti ini. Tidak seorang pun yang ada di sini akan kehilangan keselamatan mereka. Ini antara sebuah ilustrasi atau kemungkinan dari sebuah hipotesa
karena tidak dikatakan di sana bahwa hal ini benar-benar terjadi. Hanya dikatakan di sana jika memang ini terjadi, maka tidak ada lagi jalan kembali. Namun bukan untuk membuktikan bahwa hal ini terjadi. Dan kita perlu mengakui bahwa argumen ini bukanlah argumen yang terkuat. Karena jika kita membaca dalam bagian selanjutnya, di sana ditekankan pentingnya hal ini dan kerasnya peringatan ini. Namun demikian, ada argumen Calvinis ketika kita menerjemahkan bagian ini, dan ada pertanyaan yang muncul. Apakah orang-orang ini telah benar-benar selamat? Mungkin mereka belum benar-benar diselamatkan. Mungkin mereka yakin tapi belum percaya sungguh-sungguh. Dan memang benar bahwa bagian ini tidak benar-benar menyatakan keadaan yang spesifik mengenai kedalaman hati orang-orang ini. Namun jelas sekali bahwa mereka memiliki keterikatan dengan Injil sampai pada titik di mana mereka mengalami pengalaman akan kuasa masa yang akan datang yang telah dibagikan dalam Roh Kudus. Jadi sebenarnya jelas sekali bahwa ada hubungan erat dengan hal ini ya. Dan sekarang sampai pada titik manakah hubungan ini berujung? Kita nggak pernah tahu dan firman Tuhan tidak pernah mengatakan ini kepada kita. Ya, saya pikir kita perlu melakukan hal-hal berikut. Mari kita tinggalkan pandangan-pandangan dari Arminian dan Calvinis dan membahas hal ini supaya kita bisa melihat cara pandang dalam Perjanjian Baru mengenai semua ini. Pertama-tama saya ingin meminta perhatian Anda semua ya, misalnya dalam perumpamaan tentang sang penabur. Bagian ini berbicara mengenai 3 dari benih. Ya, memberikan beberapa hasil positif dan 1 memberi hasil yang berbeda. Yang tidak membuahkan hasil adalah yang jatuh di tanah yang berbatu, yang layu oleh karena matahari, dan yang tumbuh di antara semak duri, serta yang jatuh dan dimakan oleh burung-burung. Jadi keselamatan dalam Perjanjian Baru merupakan sesuatu yang terjadi sekaligus. Kita bisa melewati pintu dan firman Tuhan sangat jelas bahwa sekarang kita diselamatkan. Namun ada juga yang memberikan pandangan atau perbandingan antara keselamatan ini dengan sebuah jalan. Yesus berkata, ia adalah jalan. Jadi ini adalah sebuah proses. Dan apa yang disampaikan firman Tuhan ini sepertinya mengenai seseorang yang telah memulai sesuatu namun sebenarnya mereka tidak pernah menyelesaikannya. Tidak ada hasil secara materi. Mungkin kita bisa berkata bahwa ini seperti aborsi rohani begitu ya. Jadi ini seperti benih yang dihimpit dalam perumpamaan ini. Sepertinya dalam hal ini orang yang murtad adalah orang-orang yang telah mendengar Injil namun mereka tidak sampai kepada apa yang kita sebut sebagai kehidupan yang kekal. Jadi jelas sekali bahwa peringatan ini adalah sebuah peringatan yang serius dan berbahaya, saudara. Tujuan dari pasal ini adalah supaya kita memperhatikan kehidupan kita sendiri. Jika kita memperhatikan di sini, jika kita jauh dari Allah, atau jika kita menutup hati kita bagi Kristus, bayangkan bahwa Anda telah membaca Alkitab sebelumnya, ke gereja, dan sekarang Anda pikir Anda selamat. Oh, tidak seperti itu. Anda perlu memberikan konfirmasi mengenai jalan manakah yang Anda pilih. Jika Anda sudah melewati pintu, Anda ada di jalan yang benar. Jika seseorang melewati jalan lain, maka tentulah mereka masuk dari pintu yang salah. Ada juga sesuatu yang kita sebut sebagai proses yang salah. Jadi tujuan dari pasal ini adalah untuk menarik perhatian kita mengenai perlunya kita untuk berhati-hati dan bijaksana. Baik, Pak Yones, terima kasih banyak. Dan berikutnya kita perlu untuk melihat bagian kesimpulan dari pembahasan Ibrani pasal yang ke-6 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah sampai pada bagian akhir dalam program Jalan 66 hari ini. Kita belajar dari Kitab Ibrani pasal yang ke-6 dengan tema berbalik tidak akan pernah. Pelajaran utama yang kita perlu pelajari dari bagian ini adalah maju terus dan tetap kuat. Kita tahu bahwa salah satu kesulitan dalam pengalaman manusia adalah untuk tahan uji. Berapa banyak orang yang mulai studi mereka dengan semangat dan gagal di tengah jalan? Mungkin punya pengalaman? Ya banyak ya. Awalnya sangat semangat, di tengah jalan mengundurkan diri. Ada orang lain dalam keluarga dan lingkungan yang tiba-tiba mengacaukan semuanya. Dan kehidupan Kristen dengan segala pergumulan dan kesulitannya.
peperangan ini adalah bagian dari proses. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Banyak orang misalnya ingin mengikuti Allah, berharap bahwa dengan jalan ini mereka bisa menjadi kaya, diberkati, dan banyak hal yang lainnya. Ya, dan ketika ada masalah yang muncul, ketika ada penganiayaan, mereka memutuskan untuk berbalik dari Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang membuat kita menjadi tawar hati, yang sama bahayanya dengan realita yang dialami oleh orang Kristen mula-mula, yaitu orang Ibrani pada abad pertama. Dan perintah Allah sangatlah jelas. Kita harus tetap maju dan semakin kuat. Kita nggak boleh menyerah di tengah jalan. Jadi jelas sekali firman Tuhan kepada kita bahwa ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa bertobat dan memperbaiki keadaan kita dengan Allah. Namun jika pada sebuah titik tertentu seseorang memutuskan untuk menutup hatinya bagi Injil, maka tidak ada lagi jalan untuk kembali dari jalur ini. Sama dengan kata Par Lagerfeld yang nantinya menjadi sebuah film The Story of Barabbas yang ditunjukkan di dalam film yang dibintangi oleh Anthony Quinn, yang menggambarkan momen ketika Barabbas mencoba untuk percaya kepada Kristus namun tidak bisa. Jadi mari kita perhatikan hal ini, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Anda telah memiliki sebuah kesempatan untuk bersama-sama dengan Kristus selamanya, untuk membuka hati Anda bagi Dia sekali untuk selamanya. Jangan kita membuang kesempatan ini dan jangan kita main-main dengan Injil, ya. Dan jangan berpikir bahwa Anda akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Allah telah berjanji dan Ia tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, kita perlu terus maju dan kuat tanpa pernah berpikir untuk berbalik. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.